memahami hakikat salat. Kita sudah membahas hakikat taharah yang meliputi wudu, mandi, tayamum. Minggu lalu juga kita sudah membahas kelengkapan salat perlu kita fahami sebelum kita melakukan salat itu secara lebih mendalam. Kita juga sudah membahas apa arti air bersih. Berkali-kali kita sampaikan bahwa orang yang memahami hakikat air, dia tidak akan pernah bermain-main dengan air. Orang yang memahami hakikat air, dia tidak akan pernah mubazir menggunakan air. Dan orang yang tahu hakikat air, memang tidak menyembah air, tetapi dia harus menghormati, respek terhadap air, sebab air itu punya wajah lahiriah dan punya wajah batiniah. Bahkan di dalam sebuah hadis pernah kita bahas, al-ma'u ilmullah. Ya, artinya air itu adalah rahasianya atau ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja air di situ yang dimaksudkan adalah air ma'ur riyadah, sumber mata air suci yang menyucikan hamba sampai seseorang itu menjadi suci betul. Niat kita juga sudah membahas panjang lebar minggu lalu. Niat adalah melibatkan Allah Subhanahu wa taala pada setiap perilaku, tingkah laku, perbuatan, perkataan, ucapan, bahkan melibatkan Allah setiap kata hati dan jalan pikiran kita. Maka itulah sesungguhnya hakikat niat. Wudu bukan sekedar menggosok tangan, wajah, kaki dengan tanah, dengan air, tayamum dengan tanah, tetapi lebih dari itu upaya menanggalkan diri dari syahadah menuju ke diri malakut. Dunia syahadah kita yang kasar ini, tentu kita akan naik ke penghayatan diri kita sebagai malakut. Seperti pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, Bapak Ibu sekalian, diri kita ini berduplikasi, ada diri benda matinya. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, ada diri benda matinya seperti badan ini yang membusuk kalau mati. Ada diri hewannya yang bergerak, harakah, makan, minum. Ada diri kebinatangan kita yang mobile secara horizontal. Ada diri kita sebagai insaniah yang memiliki beberapa kelebihan di antara para makhluk yang lain. Ada unsur dalam diri kita malakut, ada unsur malaikatnya kita itu Bapak Ibu. Bahkan ada unsur roh, unsur suci yang membuat seluruh makhluk harus sujud terhadap diri kita, diri Adam alaihissalam. Semakin sedikit menonjolkan aspek kesyahadahan diri kita dan semakin naik ke malakutiahnya kita, maka itu artinya kita semakin hebat. Tapi kalau masih dominan di dalam diri kita adalah benda mati, tumbuh-tumbuhan, hewan, maka kita itu belum bisa memperoleh martabat utama. Wudu, taharah, al-ghusl mandi, termasuk juga tayamum, termasuk juga ibadah, berusaha untuk mengupgrade, mempromosikan kita dari kehidupan sederhana, standar, dari anak tangga pertama ke anak tangga berikutnya, sampai nanti kita akan menjadi manusia-manusia utama. Ya, manusia utama itu ialah orang yang sudah mencapai puncak kesadaran, Bapak Ibu.
Ya, insya Allah di harian Republika saya sudah tulis apa yang saya sampaikan ini. Tingkat kesadaran kita itu ada yang disebut dengan mulai yang paling pertama dulu, ada yang disebut dengan kesadaran dari tidur, kesadaran dari mabuk, kesadaran dari pingsan, wake up ya, jadi bangun, sadar, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku, yang menghidupkan kami dari kematian. Jadi kalau kita itu tidur, berarti kita sudah pernah mengalami kematian. An-naumu akhul maut, kata Rasulullah. Tidur itu adalah saudaranya mati. Mutu qabla an tamutu, latihanlah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Siapa yang pintar dan cerdas ya, menjalani ketiduran, maka juga akan cerdas mengalami kematian. Siapa yang membaca la ilaha illallah di dalam wujud ujung kesadarannya sebelum tidur, kala itu sudah terbiasa, nanti juga pada saat hembusan napas yang terakhirnya akan juga ditutup seperti latihan-latihan tidur yang selama ini dilakukan. Membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, plek, hilang dia. Tapi itu berat, Bapak. Tidak mungkin baca la ilaha illallah kalau dosanya banyak. Ya, enak aja, nggak usah salat, nggak usah zakat, nggak usah haji, hafal aja la ilaha illallah, cuma sejengkal kok. Begitu menjelang akhir hayatnya, kata-kata lain bisa keluar dari mulutnya, bahasa macam-macam bisa keluar dari mulutnya, tapi sepenggal la ilaha illallah tidak bisa terucap di mulutnya. Seperti yang pernah dialami oleh Alqamah, sahabat Nabi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang disebut puncak kesadaran itu, namanya qurbun nawafil dan qurbul faraid. Ya, tapi saya tadi mau menulis pendahuluannya, prolognya, bukan pendalamannya, karena kalau pendalamannya panjang. Jadi kita sadar dari tidur, pingsan dan mabuk. Nah, kita memang dianjurkan mandi di situ. Ya. Tapi belum tentu ya orang yang sudah sadar dari tidurnya langsung sholat subuh. Ada langsung cari kopi, cari rokok. Enggak sholat, Masya Allah. Begitu dia bangun, marah terhadap istrinya, kopinya mana? Ya. Jadi kalau perlu kayak iklan itu, sebelum dia bangun, aroma kopi yang membangunkan hidungnya itu. Begitu dia bangun langsung, ya, kopi di situ itu. Dia belum salat, berarti dia sudah sadar tapi belum insaf. Nah, kesadaran lapis keduanya itu adalah menunaikan ketaatannya terhadap Tuhan. Kesadaran berikutnya menunaikan ketaatan, tapi tadi taatnya itu enggak khusyuk, enggak ingat siapapun. Tapi kesadaran yang ketiga ini bukan hanya melakukan ketaatannya itu, tetapi isinya pun juga sangat dalam. Sudah mulai ada ma'rifahnya di dalamnya. Tetapi masih bolong-bolong. Hanya 1 detik di antara 4 rakaat itu mengingat Allah. Lumayan. Ya. Daripada tidak sama sekali. Dan kesadaran berikutnya ialah non-stop dari awal salatnya sampai akhirnya tidak ada ingatan selain hanya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Cuma lepas salatnya hilang lagi Tuhannya. Melakukan lagi tradisinya. Nah, kesadaran berikutnya sudah enggak ada lagi perkenalan dengan makhluk tanpa dikaitkannya dengan Tuhan. Itu kesadaran lapis puncak bagi seorang khawas. Yang di atasnya masih ada khawasul khawas.
Kesadaran khawasul khawas ini itulah yang disebut dengan qurbun nawafil. Qurbun nawafil itu sudah sampai seperti mabuk. Mabuk tanda kutip ya Bapak Ibu sekalian. Sudah sampai enggak sadar. Saking sadarnya terhadap Tuhan, dia lupa kalau dirinya itu manusia, dia lupa kalau dirinya itu makhluk. Begitu cintanya terhadap Tuhannya dan begitu rindunya terhadap Tuhannya, begitu dekatnya dengan Tuhannya, seolah-olah tidak ada jarak antara dia dan dirinya sendiri, sehingga hilanglah kata ganti engkau, dia, dan aku. Ya. Tadinya dia turun menjadi engkau. Tadinya engkau turun menjadi aku. Sudah enggak ada dia, sudah enggak ada engkau. Yang ada hanya aku, dan aku di situ dalam huruf A besar. Ketok pintu, mana Abu Yazid? Enggak ada. Di sini yang ada hanya Allah. Ma fil jubba illallah, tidak ada dalam baju ini selain hanya Allah. Saking dekatnya dengan Tuhan, enggak ada jaraknya. Nah, ini yang disebut mabuk setelah sadar. Mabuk cinta terhadap Tuhan. Mabuk di sini bukan konotasi negatif, Bapak. Positif sekali. Sudah enggak ingat lagi siapa-siapa. Orang yang seperti ini enggak lapar, enggak pernah minta air, enggak pernah haus. Kenapa? Karena semua berduplikasi dengan kualitas-kualitas ilahi di situ. Ya. Jadi sudah jauh melampaui kehidupan normal, Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan qurbun nawafil. Tetapi masih ada di atasnya setingkat lagi, yaitu yang disebut dengan qurbul faraid. Qurbul faraid ialah sadar setelah mabuk. Qurbun nawafil yang pertama tadi itu level atas ini semua nih. Mabuk setelah sadar, qurbun nawafil. Sadar setelah mabuk, itu yang disebut dengan qurbul faraid. Ya. Qurbul faraid, qurbun nawafil, itu biasa juga diistilahkan dengan fana. Fana itu lebur dengan Tuhan yang selalu dicarinya. Tapi kalau orang sudah lebur dan sadar lagi dalam bentuk kesadaran yang super lebih tinggi lagi, maka itu bukan fana, tapi itu baqa namanya. Jadi agak mirip dengan al-fana ini dengan qurbun nawafil, dan mirip dengan al-baqa ialah qurbul faraid. Ya, nanti kita jelaskan setelah mendengarkan azan Isya. Alhamdulillah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa kita jangan pernah puas dengan kesadaran yang kita alami, sebab di atas langit masih banyak langit. Seandainya orang boleh bangga, sombong, satu-satunya yang tidak boleh kita banggakan, kita sombongkan, ialah kedekatan diri ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hari Senin kita bahas kemarin juga, kekhusyuan dalam salat yang kita peroleh itu bukan karena kita yang memperolehnya, tapi Allah yang menganugerahkannya ke dalam diri kita sehingga kita bisa bermesraan dengan Tuhan. Karena hal-hal semacam ini itu bukan ditentukan oleh olah nalar pencarian subjektif manusia. Betapa banyak orang yang mencari tapi enggak dapat. Karena itu kalau kita mendapatkan karunia Allah dalam bentuk kekhusyuan, maka sekali lagi saya ingatkan diri saya dan kita semuanya Bapak Ibu sekalian, sesedikit apapun tidak boleh kita memunculkan bahwa itu adalah prestasi saya.
Katakanlah bahwa ini hadiah dari Tuhan dan tidak pantas aku bangga. Kita juga jangan memuji orang setengah mati dengan prestasi spiritual, sebab kita juga tahu bahwa dia itu bukan miliknya Allah yang dititipkan dalam lubuk hati orang itu. Ya. Nah, jadi ibu bapak sekalian, tingkatan-tingkatan kesadaran itu fluktuatif. Hari ini kita di jenjang lebih tinggi, besok turun lagi. Dari ini kita mungkin sangat awam, ya, kayak orang mu'alaf tuh. Seringkali kita melihat mu'alaf itu lebih hebat keislamannya daripada orang yang sejak lahir muslim atau muslimah. Banyak tuh contohnya itu. Begitu dia kecantol dengan Islam, Senin Kamis salat tahajud, ngaji, zikirnya gak pernah berhenti. Ya. Bahkan sedekahnya jauh lebih banyak dari kita, padahal baru kemarin masuk Islam. Hati-hati. Sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu mantan orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu semua bisa dilakukan. Antara lain yang paling kita kenal Sayyidina Umar. Siapa yang tidak kenal Umar? Berapa orang yang mati di ujung pedangnya. Tapi begitu dia masuk Islam, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi. Ya. Kita tidak boleh mengatakan, kamu kan baru kemarin masuk Islam. Gak bisa. Kita juga tidak boleh memvonis orang yang pakaiannya preman. Lantas kita mengatakan, masa tipe seperti itu masuk surga? Seperti ini dong yang masuk surga. Gak bisa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa athwabikum. Jadi Allah tidak melihat pakaian, penampilan badan dan pakaian. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah akan mengukur kedalaman kalbunya, hatinya. Jadi ibu bapak sekalian, satu hal yang perlu saya ingatkan di sini, kadang-kadang kita itu berhenti terlalu lama di sebuah terminal karena sudah terkecoh bahwa inilah yang paling tinggi terminal ini. Saya berikan satu contoh, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf. Kita lebih baik mencontohkan diri kita daripada orang lain kan. Kita kan sudah sekian lama di Sunda Kelapa nih ngaji nih, tasawuf. Ya. Rutinitas kita lakukan seperti ini, tapi stagnan di situ. Tidak pernah ada progresifnya untuk naik lagi ke atas, karena seperti kita sudah sampai di ujung. Padahal itu nanti akan terjadi tanda kutip pembusukan, membusuk di Sunda Kelapa, pembusukan kebiasaan. Jadi sudah menganggap dirinya final di Sunda Kelapa. Mentang-mentang sudah kita membahas dan banyak guru-guru kita lebih hebat di sini, tapi akhirnya dia berhenti di dalam terminal ini dan dia tidak pernah melakukan apa yang disebut dengan mujahadah. Mujahadah itu aktivitas individual, Bapak Ibu. Ini aktivitas jamaah nih. Tapi progres secara individual itu tidak boleh berhenti. Sampai ke rumah nanti ibu tetap mencari. Lain yang diperoleh secara berjamaah, lain pula yang diperoleh secara individual. Kalau itu nanti terakumulasi, kumpulan prestasi individual kita dan kumpulan prestasi berjamaah kita menyatu dalam satu kesatuan tersendiri, maka orang itu nanti akan sampai ke sebuah lautan kearifan yang tak terukur kedalamannya. Ya. Nanti ingin dekat dengan Tuhan di Sunda Kelapa. Udahlah nantilah ngaji sekalian Sunda Kelapa. Ini kan di pasar nih. Ya. Kalau di Tanah Abang nggak pernah buka Quran.
Ya, jarang lah. Habis pembelinya banyak. Ya. Tapi kadang-kadang nggak ada aktivitas, nggak ada pembeli, nggak ada kegiatan di kantor, seolah-olah kantor dan pasar tempat kerja itu bukan tempat untuk ngaji, bukan tempat untuk berzikir. Ntar dilihat orang nggak enak. Nah, nantilah itu masuk di radius Sunda Kelapa, baru kita pegang tasbih, pegang Quran, tutup aurat dan seterusnya. Di luar itu enggak. Nah, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya. Belum tentulah Bapak Ibu kita sudah sekian lama mencari di sini. Boleh jadi kita stagnan. Stagnan itu berhenti di tempat. Kenapa berhenti di tempat? Kita hanya tahu secara teori, tapi tidak pernah menggunakannya secara individual. Buktikan apa yang kita ketahui di sini dengan cara melakukan meditasi, takhannus, halwat seorang diri, salat tahajud kita itu cari sendiri Bu Bapak. Orang yang sudah sampai di makam tertentu tidak perlu guru. Dia mampu mencari gurunya sendiri melalui ketajaman nuraninya sendiri. Mungkin sewaktu-waktu saja konfirmasi, Pak saya tadi dapat insight seperti ini. Ada ayat yang saya baca, kok sepertinya transparan, tahu persis ayat itu. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, bukan kita yang tahu Al-Quran. Terbalik. Yang tahu diri kita itu Al-Quran. Saya ulangi sekali lagi. Yang maha tahu tentang diri kita sendiri adalah Al-Quran ini. Bukan kita yang tahu Al-Quran. Buktinya, dalam kondisi gembira atau sedih, dalam kondisi apapun juga, ngaji, baca terjemahannya kalau nggak bisa bahasa Arabnya langsung, pasti seringkali keluar dari mulut kita, kok bisa ya? Kok bisa ya? Pas saya baca relevan dengan problem saya. Kok bisa? Itu buktinya bahwa sesungguhnya bukan kita yang mengerti Al-Quran, yang mengerti kita itu Quran. Ya. Tapi alangkah bagusnya kalau saling mengerti satu sama lain. Kita mengerti Al-Quran, Al-Quran mengerti kita. Kita mencintai Al-Quran, Quran mencintai kita. Kalau sudah terjadi hubungan mesra antara qari dan al-maqru ini, yang dibaca dan yang membaca, seperti juga al-abid wal ma'bud, maka itu nanti yang akan melahirkan pribadi-pribadi yang sangat utuh. Lebih dari cukup pengetahuan yang kita peroleh di tempat ini, Ibu, Bapak, untuk mencari sendiri. Ya. Kita di sini sudah S10 ya. Pak Saiful S10 kan, Pak? Masya Allah. Apa yang membedakan S1, S2 dan S3 Bapak Ibu? Kalau strata 1, ya kita masih belajar dari dosen, belajar meneliti. Kalau sudah program master S2, kita sudah mulai mandiri tanpa tergantung kepada pembimbing. Kita bisa menemukan sendiri, tetapi belum proper ya, belum terlalu expert kita. Masih kita perlu pendamping, dosen. Dan itu masih dangkal, masih sampai di pertengahan. Tapi kalau orang sudah sampai ke S3, tidak perlu lagi pembimbing yang sangat intensif. Kita sudah bisa melakukan penelitiannya mandiri, kita bisa menemukan sendiri sebuah teori di situ. Itu S3. Kalau S10 gimana? Masya Allah.
Sudah bisa Ibu. Buktinya juga sering kita alami, iya ya. Kalau kita mau jujur, baca Quran, hubungkan dengan pengetahuan yang pernah kita peroleh di sini, akhirnya terjadi saling pengertian. Aku mengerti engkau wahai ayat suci Quran, tapi engkau juga mengerti aku. Sehingga apa yang terjadi? Benda lain boleh tidak terbawa di dalam tas. Yang penting ada dua benda yang tidak boleh ketinggalan dalam tas. Ibu-ibu misalnya, yaitu Quran dan tasbih. Coba periksa tasnya, Bu. Selama masih lebih banyak alat-alat kosmetiknya penuh dengan tas, nggak ada tasbih, nggak ada Qurannya, ya, maka kita belum. Ya Bapak juga lah, ya. Tapi syukurnya Bapak Ibu sekalian, karena handphone sekarang ini itu juga bisa ada semua di dalamnya. Ada Qur'annya, ada voice-nya. Ya. Oh ya, saya lupa tadi ya, tadi di sini ada Ada Imam Besar Masjid Haram Sudais ya. Saya tadi kalau ketemu saya mau mengajak untuk ke Sunda Kelapa. Sekarang ini ada di Masjid Al-Ikhlas, di meresmikan masjid. Ya. Sudais. Saya nggak tahu, mungkin besok hari Jumat di Istiqlal. Ya. Dia menjadi imam dan mungkin juga sekaligus ya imam, yang pasti dia imam di Istiqlal besok. Sudais yang brewok itu, yang cabang. Imam sekarang ini jarang aktif sebagai imam karena dia ditunjuk oleh raja sebagai koordinator imam Masjid Haram Makkah Madinah. Karena memang mungkin juga sudah tua, jadi ada regenerasi imam. Tapi tetap dia sebagai ketua majelis imam di Mekah. Dia datang ke sini dalam rangka meresmikan beberapa masjid yang bantuan sahabat-sahabatnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sambung apa yang kita bahas minggu lalu. Wudu sudah ya. Lalu menutup aurat, kita juga sudah pernah bahwa aurat yang kita harus tutup itu bukan aurat lahiriah, tapi juga aurat batiniah kita. Ya. Hampir percuma kita menutup aurat lahiriah itu kalau tidak mampu menutup aurat batiniah kita. Aurat batiniah itu ialah egoisme yang sangat menonjol. Kalau ada orang yang suka ria, itu memamerkan auratnya. Ya. Kalau ada orang yang suka egois, dia mau menang sendiri, itu mempertontonkan auratnya. Kalau ada orang selalu menonjol, terlalu ambisi, tidak ada sedikit rasa sungkem dan al-haya, rasa malunya, orang itu telanjang secara rohani. Sekalipun dia pakai cadar, belum menggunakan libasut taqwa, pakaian ketakwaan, itu ialah menutupi lahir batinnya dari aib-aib itu sendiri. Yang harus ditutup pada waktu kita beribadah, salat itu bukan sekedar menggunakan muknah untuk laki-laki menutup aurat juga, tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana mempermanenkan aurat rohani kita itu tertutup. Ya. Hadis yang pernah saya singgung di sini, ya, the superman betul itu adalah men and women, ya. Ialah orang-orang yang mampu menyumbang tangan kanannya tidak ketahuan tangan kirinya, atau orang yang ikhlas. Itu artinya apa? Jangan buka aib atau aurat-aurat rohaninya. Karena kalau orang yang mempertontonkan aurat rohaninya, maka hilanglah dia superpowernya. Kehebatan seseorang itu manakala ia mampu menahan rahasia.
Ada orang Bapak Ibu sekalian luar biasa, kita kagum terhadap orang itu, entah itu laki atau perempuan. Kemampuan mereka untuk menahan rahasia, ini yang langka di dalam abad modern ini. Rahasia besar itu tidak pernah tergoda sedikit pun untuk mengeluarkan. Ada orang nggak bisa tidur, cari itu informasi itu, dia akan sangat bangga pada saat dia membongkar informasi itu. Ini kebalikan yang dimaksudkan dalam hadis. Nah, kalau ada orang bangga membongkar aibnya orang, bangga dengan mempertontonkan kelemahan orang lain, orang ini nanti juga akan dipersaksikan di hadapan seluruh umat manusia di padang mahsyar. Ini dia yang suka membongkar aibnya orang. Ternyata apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Gajah mati di bawah pelupuk matanya, semut di mata orang lain di ujung sana itu kelihatan. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka membicarakan aib saudaranya sendiri, itu ada gajah di bawah pelupuk matanya. Ya. Ada sesuatu yang akan ditutupi. Jadi jangan menceritakan apapun kepada orang lain yang tidak perlu. Contohnya, persoalan rumah tangga yang seharusnya itu menjadi aib, diceritakan kemana-mana. Entah itu menceritakan negatifnya, entah itu positifnya. Ya, sama jeleknya menurut saya Bapak Ibu. Bertengkar sedikit dengan suaminya atau istrinya, sampai itu ke mertua, sampai ke teman kantor. Nyesal juga belakangannya itu, kok kenapa ya saya ceritakan seperti itu. Orang ini kalau ada orang yang suka membicarakan aib keluarganya, hati-hati. Aib saudaranya sendiri, suaminya, istrinya sendiri dia bongkar, apalagi diri kita kan. Ya, apalagi diri kita. Orang paling dekat yang selama ini memberinya anak, dibongkar rahasianya, apalagi kita nggak pernah memberikan apa-apa terhadapnya. Jauhi orang seperti ini, sebab sensornya sangat kuat, memorinya sangat kuat. Suatu waktu kita berjarak, 5 rahasia kita dijadikan 10. Atau sebaliknya, kebaikan. Wah, dia pamerkan, saya tuh suaminya, suami saya tuh begini, atau istri saya hebat. Anak saya hebat, ayah saya dulu. Kemana-mana dia menceritakan kebaikan suaminya atau istrinya. Itu sesungguhnya secara psikologis dia menutupi lubang besar yang terjadi pada dirinya, yaitu dalam bentuk kebalikan. Orang yang suka memuji suaminya berlebihan, berarti suaminya itu juga pernah melakukan sesuatu yang sangat keras, berat terhadap dirinya sendiri. Dia tidak berdaya, maka itu kompensasinya. Dia akan ceritakan supaya orang tidak tahu kalau dirinya ada masalah. Tidak ada untungnya Bapak Ibu kalau menceritakan aib atau kebaikan kepada orang lain. Makanya itu Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kiamatnya, katakanlah yang benar atau lebih baik diam. As-sumtu hukmun, diam itu adalah mengandung hikmah yang sangat besar. Ya. Kalau ada orang yang suka berbicara tidak perlu, ya, maka itu, ya, saya tidak ingin mengatakan ember bocor nanti dibawa ke akhirat. Ya. Sebab siapa yang bisa menjamin sepanjang pembicaraan kita itu tidak ada kebohongannya? Kebohongan bisa terjadi pada saat menambah-nambah cerita, atau mereduksi cerita, atau menekankan ada stressing point yang diceritakan itu, dibelokkan fakta yang sesungguhnya. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang menginterpretasikan seperti apa yang keinginannya si subjektivitas orang itu. Akhirnya sama juga dengan bohong kan? Supaya tidak terjadi penilaian kebohongan di situ, lebih baik diam.
Tidak ada orang menyesal karena dia mendiamkan aib orang lain. Yang banyak menyesal itu yang banyak membicarakan aibnya orang lain. Ya. Menutup aurat. Kemudian pakaian bersih. Pakaian bersih bukan hanya pakaian ini, tapi juga badan harus bersih. Sudah kita bahas wasiyabaka fatahhir warjuz fahjur. Waktu salat. Waktu salat ini juga penting untuk kita. Ya. Bagaimana mengupayakan salat tepat waktu kecuali salat Isya. Ya. Jadi paling afdal itu kalau kita salat di awal waktu, Bapak Ibu. Ya. Begitu salat duhur, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan meeting, tinggalkan apapun juga, salat duhur. Begitu azan, kita tinggalkan semua kegiatan, kita salat tepat waktu. Begitu maghrib, apalagi maghrib pendek waktunya kan. Subuh juga. Tapi khusus untuk salat Isya, kata Rasulullah, seandainya saya tidak khawatir diwajibkan salat Isya itu tengah malam, maka kalian saya akan anjurkan untuk salat Isyanya agak larut. Ya. Mana lebih afdal? Kita mufarraqah. Mufarraqah artinya memisahkan diri dari jamaah. Ya. Atau kita salat duluan. Ya. Kalau seandainya tidak ada hadis yang mengizinkan kita, bahkan menganjurkan kita untuk menunda salat Isya itu lebih larut, lebih bagus, sebagai anggota Dewan Pakar Masjid Sunda Kelapa, saya mungkin akan tegas, jangan menyambung ceramah sesudah azan. Langsung kita sholat, karena sholat di awal waktu itu lebih afdal. Tapi karena ada dispensasi hadis, boleh menunda sholat Isya itu sampai ke larut malam, biar lebih pahalanya bagus gitu kan. Nah, al-barakatu fil jamaah. Berkah itu terletak pada jamaah. Salat jamaah. Tapi kalau ada orang yang salat di belakang Bapak Ibu seperti tadi atau setiap malam, jangan langsung mengatakan oh itu mufarraqah itu, tidak mau berjamaah, enggak. Asumsikan positif bahwa saudara kita itu mau pulang. Ya, jemputannya sudah ada, ditungguin ada tamunya, positive thinking. Ya. Dan mudah-mudahan memang seperti itu. Ya Bapak Ibu. Atau kalau memang dia berpendapat seperti itu, hak orang lain punya pendapat, seperti kita juga punya hak pendapat. Biarkanlah kita membiasakan diri untuk berbeda satu sama lain. Nah, legowo menyikapi sebuah perbedaan itu pertanda kearifan seseorang itu betul-betul sudah tinggi. Kalau masih dongkol terhadap perbedaan, maka kita itu masih termasuk orang yang belum terlalu arif. Ya. Waktu salat. Nah, kemudian berdiri dalam salat, menegakkan kebenaran dan mempertahankan kedekatan diri dengan Tuhan. Nanti kita akan jelaskan secara khusus apa artinya Allahu Akbar. Nanti kita akan urai satu persatu, ini hanya prolognya Bapak Ibu sekalian. Ketegasan, perlu berdiri, maka itu aqimus shalah, tidak dikatakan if'alus shalah. Lain itu kalau kita katakan if'alus shalah, kerjakanlah salat, atau aqimus shalah, tegakkanlah salat. Ya. Tidak ada satu pun bentuk perintah mengerjakan salat yang Allah menggunakan if'alus shalah. Semua kalimat perintah untuk memerintahkan orang sholat itu Allah menggunakan aqimus sholat. Apa artinya? Tegakkanlah atau dirikanlah sholat. Kenapa Tuhan tidak mengatakan if'alus sholat, kerjakanlah sholat? Itu secara bahasa Arab itu perbedaannya sangat jauh. Ya. Kalau if'alus sholat, formalitas kita sudah sholat, oke, sudah selesai. Tapi kalau aqimus sholat, ukurannya bukan mengerjakannya, tetapi
ada nilai yang tegak setelah kita sholat. Ada athar sujud, bekas sujud. Ya. Betul-betul salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul-betul salat itu tatmainnul qulub, menenangkan jiwa. Itu yang disebut dengan aqimus shalah. Iqamatis shalah, ya. Kemudian takbir ihram. Takbir Allahu Akbar. Secara fikih seluruh jari-jari tangan kita menghadap ke kiblat begini. Jangan begini. Kita sudah bahas dalam fikih ibadah itu. Allahu Akbar. Keseluruhannya menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Tawajuh. Tawajuh itu menghadapkan segalanya kepada Dia semata. Itu tawajuh. Jadi takbir ihram itu menyatakan ikrar kezuhudan diri kita dari dunia beserta seluruh isinya. Allahu Akbar. Di situ ada lanjutan doa iftitah, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati dan seterusnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keseluruhannya hanya untuk Engkau ya Allah. Itu ikrar tuh. Kemudian ada tempat salat. Tempat salat ini merupakan lokus penyerahan diri sepenuhnya dan seutuhnya hanya kepada Allah, tidak ada yang disaksikan kecuali Dia. Jadi tempat itu sangat penting. Waktu dan tempat, dimensi kemanusiaan untuk menyembah. Ya. Selama kita masih bagian daripada alam syahadah, kita butuh waktu dan butuh tempat. Tapi kalau kita sudah nanti terbebas daripada syahadah, sudah masuk kepada apa yang kita sebutkan dengan barzakhiyah, terbebas dari syahadah, maka itu kita sudah bebas dimensi waktu dan bebas pula dari dimensi tempat. Mau kemana, Mbah? Oh, saya mau sholat isya dulu. Di mana? Di Mekah. Udah langsung nyampe di situ. Ya, kalau kita nggak mungkin, harus tiketnya mana, paspornya mana, vaksinnya mana. Nah, kalau orang sudah terpisah dengan alam syahadahnya, tinggal rohaninya saja, itu lebih merdeka sebetulnya. Dia bisa mobile kemana-mana tanpa membutuhkan kendaraan. Kemana hatinya ingin pergi, di situ sudah sampai. Maka itu di surga sedemikian luasnya, tidak ada lagi istilah jarak di situ. Ya, ada kisahnya kan, luasnya setiap kapling surga setiap orang. Ada seorang yang paling terakhir masuk surga, malas masuk surga. Malaikat, mas, masuklah ke surga itu. Ya, udah betah di sini, nggak ada teman. Nanti paling di situ nggak ada kapling saya lagi, desak-desakan nanti. Oh enggak, itu kan ada lanjutan ayat wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara dan seterusnya. Ada di situ menjelaskan bahwa tempat Anda itu ya daun pintu kamarnya antara bumi dan langit lebarnya. Itu baru daun pintunya, kamarnya kayak apa, lapang golfnya kayak apa gitu kan. Subhanallah. Jadi Tuhan tidak terbatas kekayaannya. Sebanyak apapun anak manusia, jauh lebih lebar kemampuan Allah untuk menciptakan space yang dahsyat luasnya terhadap para kekasihnya. Karena alam ini kan nggak terbatas. Nanti naik apa kalau kejauhan? Ingat di situ nggak perlu kendaraan, karena sudah bukan alam syahadah lagi. Alam malakut tidak perlu kendaraan. Begitu mau ke Mekah, tek, nyampe di Mekah kita. Seperti malaikat. Ingat kisahnya Nabi Yusuf, ya kan? Rapat Nabi Yusuf, tiba-tiba ada seorang pemuda natap satu orang. Kok ini dari tadi saya dilihat-liatin terus. Ada malaikat yang sedang bingung, malaikat maut itu. Bingungnya begini loh, surat amal, surat perintah yang saya peroleh dari Tuhan. Ya, si A ini
harus matinya di ujung dunia sono, di Indonesia, tapi kok masih di Mekah? Ya. Kata sahabatnya Nabi Sulaiman, itu siapa itu? Oh, itu tamu saya. Tapi kok kenapa dari tadi saya sendiri yang ditatap, yang lainnya enggak? Saya enggak tahu. Jangan-jangan dia mau menjemput saya? Enggak tahu. Tolong kamu bisa menguasai angin, suruh angin itu menerbangkan ke tempat yang paling jauh di ujung sana itu. Masukkan saya ke berangkas besi yang berlapis-lapis. Terbang secepat kilat di ujung sudut berangkas itu. Si pemuda yang menatapnya tadi itu sudah duduk di situ tersenyum. Oh, pantas. Saya baru ngeh ini. Kamu kan mestinya memang mati di sini, tapi kok kamu masih di sana? Saya tadinya bingung, apa kamu ke sini? Jadi engkau akan menjemput saya. Iya, ini surat perintah dari Tuhan. Kamu harus mati di sini, bukan di tempatnya Nabi Sulaiman di sana. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan. Jadi nggak ada dimensi kalau Allah menghendaki sudah seperti itu. Lalu musalli, orang-orang yang salat, ketika sedang salat ada yang tidak boleh dilakukan, misalnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercakap-cakap, dan tidak ada perhatian lain selain hanya Allah. Itu bagi orang yang salat. Lalu membaca surah Al-Fatihah. Nah, apa intinya Al-Fatihah? Kenapa surah Al-Fatihah selalu kita baca dan tidak sah salat kita kalau ada rakaat salat itu tidak membaca Al-Fatihah? Menurut Imam Syafi'i, kalau orang sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, Allahu Akbar, langsung imamnya ruku, maka kita ikut ruku. Nanti kalau sudah imamnya Assalamualaikum warahmatullahi, bangkit satu rakaat lagi membaca surah Al-Fatihah. Karena tidak sah satu salat itu kalau ada satu rakaat tanpa baca Al-Fatihah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau melihat orang, loh Mas, kok masbuk? Anda kan tadi dapat semua rakaatnya. Ya, bukan berarti bodoh orang itu, dia tahu malah. Saya kan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kalau tidak sempat baca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama, lantas imam ruku, gantikan satu rakaat masbuk, dan di situ lengkapi surah Al-Fatihah hanya satu kali supaya 4 rakaat, supaya 4 Al-Fatihah kan. Karena tidak sah salat itu kalau ada satu rakaat tidak baca surah Al-Fatihah. Tadi kan gak sempat, tiba-tiba ruku. Akan tetapi mazhab Abu Hanifah, ini kita ke fikih ini, boleh. Itulah untungnya menjadi salat berjamaah. Tidak perlu makmum membaca surah Al-Fatihah seutuhnya setiap rakaat, terwakili oleh imam yang memimpin salat itu. Sehingga kalau sudah Allahu Akbar tidak sempat baca surah Al-Fatihah, imamnya di depan ruku, maka wajib hukumnya mengikuti imam ruku sekalipun surah Al-Fatihahnya belum sempat dibaca. Kalau imam sudah salam, Assalamualaikum juga di belakang itu. Lantas Al-Fatihahnya yang kurang satu, mestinya 4 rakaat itu kan 4 Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah mengatakan itu ditanggung oleh Pak Imam. Jadi sah juga. Jangan, Mas, 1 rakaat lagi. Kamu kan tadi nggak sempat baca surah Al-Fatihah. Lantas dia katakan, saya juga tahu itu, tapi kan saya mengikuti mazhab Abu Hanifah di sini. Ya, jadi hati-hati, jangan langsung menyalahkan orang. Imam Syafi'i begini. Kan ada hadis Nabi kan? La salatah ba'da salat subuh. Tidak ada lagi salat sesudah salat subuh. Jadi jangan salat sunat lagi sesudah salat subuh. Tiba-tiba sesudah salat subuh ada satu orang yang berdiri. Salat apaan itu? Bid'ah itu. Ya.
Indah Syafi'iyah, jadi ada anak muridnya Imam Syafi'i berpendapat, begitu pentingnya salat qabla subuh. Ya, rakaat al-fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih mulia pahalanya ketimbang dunia dengan segala isinya. Nah, jadi kalau kita langsung ikut dengan imam tidak sempat salat sunat subuh kan? Kasihan tuh salat sunat subuh itu ditinggalkan. Kalau kayak seisi menteng Pondok Indah nggak apa-apa. Ini ad-dunya wa ma fiha, dunia dengan segala isinya termasuk Amerika segala macam di situ itu. Arab Saudi. Jadi orang itu mundur ke belakang, dia mengqadha salat qabliyah subuhnya. Ya. Ditanya, "Mas, tadi salat apa?" Kan tidak boleh salat sesudah itu. Iya, saya juga tahu hadisnya. Tapi saya niatkan untuk mengqadha salat sunat subuh yang tidak sempat saya lakukan tadi karena terlambat, macet. Ya. Tapi kan nggak boleh. Ya terserah Tuhan. Niat saya bagus kok. Apa Tuhan mau menyiksa saya, memasukkan saya ke neraka gara-gara saya salat terhadapnya? Apa Tuhan seperti Anda? Enggak lah ya. Tuhan itu menghargai jasa orang lain. Ya. Dan seringkali kita melihat juga Nabi melakukan hal-hal yang berbeda. Contohnya, kok salat? Tadi kan kita sudah salat asar. Kok salat asar lagi di sini? Misalnya di kantor sudah salat, dia dapat teman-temannya di sini, ada Syekh Sudais mimpin salat, dia juga ingin ikut diimami oleh Sudais. Padahal sudah salat di kantor. Kamu bid'ah. Orang sudah salat asar di kantor, kok salat asar lagi di sini? Ya, saya pernah membaca hadis Nabi, Mas. Nabi sudah pernah memimpin salat di Madinah. Dia pergi ke sebuah kota, desa ya. Didaulat oleh warga setempat yang menjemputnya dari tadi untuk memimpin salat asar. Salat asar lagi Nabi di situ, imam lagi di situ. Berarti boleh salat fardu 2 kali pada waktu yang bersamaan. Boleh. Jadi melakukan kewajiban 2 kali enggak apa-apa. Jatuh sunat 1, fardunya 1. Buktinya ada orang haji berkali-kali kan, yang diwajibkan kan cuma 1 kali, tapi kalau mau haji berkali-kali enggak apa-apa. 1 kali fardu, yang lainnya hajinya sunat. Jadi kita jangan sampai begitu gampang menyalahkan orang hanya lantaran kita berbeda. Ya. Aduh, saya enggak senang, enggak srek rasanya dipimpin imam tidak baca Al-Fatihah pada waktu membaca Al-Fatihah. Enggak baca basmalah kan? Langsung Alhamdulillahirabbil alamin, pelit banget sih. Masa enggak mau baca basmalah padahal Quran yang dicetak oleh Saudi Arabia itu bismillah itu kan tetap ayat pertama kan? Iya. Kecuali kalau itu ayat 0 di situ, nanti ayat pertamanya itu alhamdulillahirabbil alamin, oke lah. Tapi itu juga banyak membuat orang itu bingung. Kita sudah berkali-kali haji dan umrah, seluruh imam masjid Mekah dan Madinah tidak pernah ada yang baca basmalah pada waktu membaca surah Al-Fatihah. Tapi pergi ke Mesir, pergi ke Syria, pergi ke Lebanon, pergi ke dunia Islam, pergi ke Pakistan, semua orang pakai basmalah. Dan Mekah, Madinah dulu sebelum Wahabiyah berkuasa di situ, itu juga kunutnya panjang. Ya. Jadi mazhab Wahabi itu memang membersihkan sesuatu yang tidak terlalu penting atau mungkin dianggap tidak form. Ya, kenapa? Karena namanya Wahabi. Wahabi itu artinya pemurnian. Apa yang dilakukan Nabi, itu yang dilakukan.
Tetapi juga kadang-kadang kebablasan. Makam-makam sahabat dibongkarin di situ kan. Rumah-rumah Nabi dibongkar. Yang haji tahun berapa itu? 95 itu masih bisa menyaksikan tempat kelahirannya Nabi itu. Masih ada perpustakaan kan waktu itu di depan Hotel Hilton kira-kira itu tempatnya pada waktu itu. Sekarang jadi tempat wudhu. Kekayaan sejarah seperti itu. Saya nggak tahu kalau di Indonesia tempatnya Ka'bah itu pasti tidak akan pernah dibongkar. Supaya orang generasi kita tahu itu tempat lahirnya Nabi loh itu. Jadi pernah ada isu makam Nabi juga mau dibongkar kan. Langsung pagi-pagi saya ke rumahnya, Pak, atas agama, benar gak itu mau dipindahkan? Akhirnya enggak, tidak pernah ada rencana dan ada hadisnya Nabi, ya dia kutip itu bahwa tidak boleh mengganggu makamnya para Nabi. Kalau sahabat iya, tapi Nabi enggak. Ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, masih ada ini. Ruku, sujud dan i'tidal. Ruku nanti kita jelaskan, sujud juga. I'tidal itu merasakan keseimbangan antara khauf dan raja. I'tidal itu bangkit dari dua duduk, bangkit dari antara ruku dan sujud itu ya. I'tidal itu artinya dari kata adlon. Apa itu? I'tidal itu ya adil, bahasa keseimbangan maksudnya. Merasakan keseimbangan antara khauf dan raja. Al khauf itu kita rasa takutnya menonjol kepada Allah karena kita nggak tahu termasuk kita kayak diampuni dosanya atau enggak. Jadi kita ragu, takut di situ. Tapi ar-raja optimis kita. Siapa yang akan diampuni Tuhan kalau bukan kami? Jadi ada optimisme bercampur dengan ar-raja akan melahirkan pribadi muttaqin. Itu i'tidal. Jadi kalau orang rajin salat tidak akan pernah terlalu cemas dan takut, tapi juga tidak akan sombong dan bangga. Itulah hikmah i'tidal. I'tidal itu meredam orang agar jangan terlalu overestimated pada dirinya sendiri, tapi juga mengangkat orang untuk jangan frustrasi. Itu i'tidal. Jadi salat itu menciptakan keseimbangan kepribadian sesungguhnya. Itulah i'tidal. Banyak lagi masih Bapak Ibu sekalian, nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita akan datang. Semoga insya Allah makin hari kita lebih arif dan lebih merasakan kedekatan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, salat tahajud nanti insyaallah malam Jumat. Ya, cari kesempatan yang bisa sujud tilawah ya, seperti di Masjid Sunda Kelapa ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.